نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فضائل لا إله إلا الله هي من فضائل لا إله إلا الله. إن لهذه الكلمة العظيمة فضائل كثيرة. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: لها فضائل عظيمة. لها أي لكلمة لا إله إلا الله. Laha artinya kalimat la ilaha illallah. Dia memiliki keutamaan yang banyak. Ya, kata Imam Ibn Rajab, laha fadailu azimatun. Kalimat la ilaha illallah memiliki keutamaan yang besar. Wa laha minallahi makanah. Dan dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanah itu artinya manzilah. Ya, makanah artinya manzilah. Kedudukan yang besar di sisi Allah taala. Man qalaha shadiqan adkhalahu Allahul jannah. Pada siapa yang mengucapkan kalimat ini dengan benar, dengan jujur, maka Allah masukkan dia ke surga. Wa man qalaha kadziban, dan barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia dusta ketika di dunia ini, haqqanat damahu. Kalimat ini, ya ini fa'ilnya kalimat. Kalimat la ilaha illallah haqqanat damaha, ay asamat, melindungi darahnya, ya, tidak dibunuh. Yang menjaganya adalah kalimat la ilaha illallah. Wa ahrazat malahu. Ahrazat ini hafizat, sonat. Dan dia menjaga, melindungi harta orang yang mengucapkan la ilaha illallah, meskipun dusta, meskipun munafik. Selama dia ucapkan la ilaha illallah, maka dia dilindungi hartanya dan darahnya. Fi ad-dunya, ya di dunia ini, ya dilindungi di dunia ini. Wa hisabuhu 'ala Allah. Adapun perhitungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengetahui yang rahasia. Ya kita berhukum dengan yang tampak, dengan zahir. Orang itu mengucapkan la ilaha illallah artinya ya dia dilindungi hartanya, dilindungi darahnya, tidak boleh dibunuh. Qala Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa fadailu hadhil kalimati wa haqaiquha, fadilah kalimat la ilaha illallah ini dan hakikat-hakikatnya, wa mauqi'uha minad din, dan statusnya dalam agama ini, fauqa ma yasifuhul wasifun, di atas ya, semua gambaran yang digambarkan oleh orang-orang menggambarkan tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi fauqa ma yasifuhul wasifun, artinya lebih dari apa yang digambarkan, dari apa yang disifatkan oleh yang al-wasifun, oleh orang-orang yang mensifatkan kalimat ini. Wa fauqa ma ya'rifuhul arifun, ini masih dari fauqa. Wa fauqa ma ya'rifuhu al-arifun, dan di atas dari pengetahuan orang-orang yang mengetahui. Ya, artinya kalaupun mereka tahu sebagian, hanya sedikit, ya lebih dari itu tidak bisa digambarkan. Wa hiya haqiqatul amri kullihi, dan kalimat la ilaha illallah ini adalah haqiqatul amri kulli. Jadi semua perkara, semua urusan ini hakikatnya adalah ya dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Nah, wa min tilkal fadail, di antara keutamaan fadilah kalimat la ilaha illallah, yang pertama, annaha a'la syu'abil imani wa afdaluha. Bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah a'la, yaitu yang tertinggi dari cabang-cabang iman. Ya, yang paling puncak adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, wa afdaluha, dan paling afdal, yaitu dari cabang-cabang iman. Mengapa kalimat la ilaha illallah ini paling afdal? Karena dia adalah landasan ya bagi semua amal-amal yang dilakukan oleh manusia, itu tergantung dari kalimat la ilaha illallah ini. Ya, kalau kalimat ini, kalau dia bertauhid, maka diterima amalnya. Kalau dia tidak bertauhid, maka tidak diterima amalnya. Makanya disebut dengan a'la syu'abil iman. Arti yang paling tinggi, itu karena semua bergantung pada kalimat la ilaha illallah, dari amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una
au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu lebih dari 70 atau lebih dari 60 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq. Cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah salah satu dari cabang-cabang iman. Ini tentang fadilah yang pertama, ya, yaitu dia paling afdal, paling tinggi, ya, karena dia adalah landasan bagi semua amal-amal ibadah manusia. Ya. Semua cabang-cabang iman itu berdasarkan pada la ilaha illallah. Seorang sholat, puasa, zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, itu semua cabang-cabang iman. Sedekah, ya, dan yang lainnya, semua itu kalau tanpa la ilaha illallah maka tertolak, tidak diterima. Ya. Jadi harus dengan dia bertauhid, diikhlaskan amalnya karena Allah, ya, itu baru diterima. Jadi al-iman bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun, iman itu lebih dari 70 atau lebih dari 60 cabang. Ini semua amal-amal kebaikan. Itu ada cabang-cabang dari iman. Semua amal kebaikan cabang dari iman. Man qalaha, yang kedua, man qalaha shadiqan adkhalahullahu al-jannah. Para siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah jujur dari hatinya, ya, maka dia dimasukkan surga. Ini keutamaannya. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qol, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah shadiqan min qalbihi dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang meninggal, ini mati, dan dia ketika meninggal dia bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa saya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, shadiqan min qalbihi, jujur dari hatinya, tidak munafik, tidak dusta, maka dakhalal jannah. Jadi kalimat la ilaha illallah min asbab dukhulil jannah ma'a syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Harus dua ini. Setelah diutusnya Nabi SAW, maka harus beriman kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, di antara fadilah la ilaha illallah, anna qailaha ma'sumun biha damuhu wa maluhu fid dunya wa in kana kadziban wa hisabu 'ala Allah azza wa jalla. Ini sama dengan sebelumnya. Di antara keutamaannya adalah, ya, ini yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Rajab sebelumnya, anna qailaha, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maksum biha, dia terlindung, ya, dengan kalimat itu terlindung darahnya, damuhu wa maluhu, maksumun damuhu wa maluhu, ya, terlindung darahnya dan hartanya di dunia, itu di dunia ini. Wa in kana kadziban, walaupun dia dusta, walaupun dia tidak jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah, ya, dia tetap aman, ya, dilindungi harta dan darahnya. Adapun selebihnya hisabuhu ala Allah azza wa jalla, selebihnya diserahkan pada Allah azza wa jalla. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ini antara dalilnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kapan mereka diperangi? Ya, mereka terus diperangi hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa saya Muhammad adalah Rasul sallallahu. Kemudian sampai mereka wa yuqimus shalah, mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, mereka tunaikan zakat, ya. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan hal itu, mereka bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum, berarti mereka telah melindungi diri mereka dari aku, dari Rasulullah. Ya, asamu itu mereka yang ucapkan, berarti mereka telah melindungi darah-darah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka dariku, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam, ya, karena ada darah dan harta itu yang dia merupakan hak Islam. Contoh darah menjadi hak Islam apa? Pembunuhan. Seorang bunuh, maka dia dibunuh, dikisos, itu haknya Islam. Walaupun dia ucapkan la ilaha illallah,
Tapi hukum Islam mengatakan demikian. Orang yang membunuh dengan sengaja, bunuh saudaranya, maka dia dibunuh. Lain kalau dia bunuh keliru, ya mau nembak burung, tak taunya peluru nyasar kena orang mati. Itu namanya qatlu khotoan. Ya, dia bunuh dengan tidak sengaja. Tapi kalau dia bunuh dengan sengaja, maka ya menurut haknya Islam dia dibunuh. Ya, melalui proses pengadilan mahkamah Islam. Maka dia harus dibunuh. Itu kecuali dengan hak Islam. Sama dengan harta pun ada haknya Islam. Itu zakat, itu haknya Islam. Ya, jadi kalau ada orang misalnya tidak mengeluarkan zakat, kemudian di sana ada pemerintah Islam ya yang menyuruh para ummal, ya petugas-petugasnya untuk mendata harta-harta manusia, ya mereka berhak mengambil. Artinya untuk diberikan kepada Baitul Mal. Sama di zaman Rasulullah SAW, di zaman Khulafaur Rasyidun, ya mereka demikian. Ada petugas khusus untuk memungut zakat. Itu haknya Islam. Makanya disebut illa bihaqqil Islam. Ya, mereka boleh diambil hartanya, yaitu dalam hal zakat. Ya, itu haknya Islam. Atau seorang dibunuh karena dia membunuh saudaranya dengan sengaja, dia dibunuh di qisas, itu adalah hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungannya dikembalikan kepada Allah. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, ya, bima yu'badu min dunillah, itu salah, itu bukan man dunillah, min, ya, dan dia kufur kepada apa yang disembah selain Allah, haruma maluhu, maka diharamkan hartanya, wadamuhu, diharamkan darahnya, wa hisabuhu ala Allah, selebihnya diserahkan pada Allah. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwasanya tidak sembahan yang hak kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan dia bersaksi bahwasanya aku Muhammad adalah Rasul utusan Allah, illa bi ihda thalath, kecuali salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, an-nafsu bin nafs, jiwa ganti jiwa. Seorang muslim membunuh saudaranya, maka dia dibunuh dengan qisas. Ada an-nafsu bin nafs. Yang kedua, at-thayyibuz zani, seorang tua yang berzina. Ya, ini termasuk kalau datang ada saksi-saksinya, dilihat perbuatan zinanya terbukti, maka itu dibunuh, dirajam. Kalau dia sudah menikah, ya. Kalau belum, maka dia dicambuk 100 kali. Kemudian wal mariku minad din at-tariku lil jamaati. Dan yang halal darahnya yang ketiga adalah orang yang keluar dari agama, murtad. Orang yang murtad. Ya, orang murtad itu harus ya kalau ada pelaksanaan hukum Islam, dia dipanggil, dia didiskusikan dengan orang alim, ditanya apa sebabnya dia keluar dari Islam, ya. Kemudian kalau ada syubhat-syubhatnya, ya dijawab oleh orang alim. Tapi kalau dia tetap musir, tetap ngotot akan keluar dari Islam, itu baru dijatuhi hukuman mati. Demikian pula at-tarik lil jamaah, orang meninggalkan, yaitu orang meninggalkan jamaah kaum muslimin, ya tadi dengan murtad, dia murtad. Kemudian an Iyad Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Iyad Al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna la ilaha illallah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah, kalimatun alallahi karimah, kalimat yang dia di sisi Allah adalah mulia, laha indallahi makanah, dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa hiya kalimatun, dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat man qalaha shadiqan, barang siapa yang mengucapkannya dengan jujur, barang siapa mengucapkan dengan jujur, adkhalahu Allahu bihal jannata, niscaya Allah akan masukkan dia surga. Wa man qalaha kadziban, dan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya tapi dia dusta dalam ucapannya, haqqanat damahu, haqqanat itu artinya hafizat, sonat,
ya. As-Somad itu artinya haqqanat. Jadi kalimat itu melindungi. Fa'ilnya adalah kalimat. Fa'ilnya kalimat la ilaha illallah. Haqqanat tilkal kalimah damahu. Kalimat itu melindungi darahnya. Wa ahrazat malahu, dan melindungi hartanya. Walaki Allah ghadan fahasabahu. Nah, nanti kalau dia bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak, maka Allah akan menghisapnya. Ya, Allah yang akan menghisapnya. Keutamaan yang keempat dari kalimat la ilaha illallah, annaha kalimatun wajizatul lafzi. Wa kalimat la ilaha illallah ini kalimat singkat, ya. Wajizatul lafzi, lafaz-lafaznya sedikit. Qalilatul huruf, jumlah hurufnya sedikit. Khafiyatun ala lisan, ringan diucapkan di atas lisan. Ya, khafiyah. Apa khafifah? Khafifatun ala lisan, ringan diucapkan di atas lisan. Thaqilatun fil mizan, tapi dia berat dalam timbangan. Dalam timbangan amal, kalimat la ilaha illallah ini adalah berat dan dia ringan diucapkan. Dalilnya adalah Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, ya, qala Musa, Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka bihi. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ajarkan aku sesuatu, ya, yang dengan sesuatu itu aku senantiasa mengingatmu. Adzkuruka bihi, bihada syai', yang dengan sesuatu yang engkau ajarkan pada aku itu aku selalu ingat padamu. Wa adu'uka bihi, dan dengan sesuatu itu aku mohon kepada engkau, aku berdoa kepada engkau. Qal, maka Allah Ta'ala berkata kepada Musa, qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Karena Nabi Musa minta diajarkan satu kalimat, Allah mengajarkannya kalimat la ilaha illallah. Qal, kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaqulu hadza. Semua hamba-hambamu mengatakan la ilaha illallah. Ya, semua hamba-hambamu mengatakan la ilaha illallah. Qal, kata Allah Ta'ala, qul la ilaha illallah. Ya, Allah tetap menyuruh Nabi Musa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qal, kata Nabi Musa alaihissalam, innama uridu syai'an takhussuni bihi. Sesungguhnya aku ini ingin sesuatu yang khusus untukku. Ya, kalimat khusus untukku yang aku ajarkan pada aku. Ya, innama uridu syai'an takhussuni bihi. Sesungguhnya aku ini hanya ingin, ya, sesuatu yang khusus engkau berikan pada aku dalam zikir ini, dalam apa yang diajarkan tersebut. Qal ya Musa, maka Allah Ta'ala berkata kepada Musa, wahai Musa, lau anna ahlas samawati sab'i wal ardina sab'i fi kifatin. Seandainya seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, ya, semua berada di satu anak timbangan. Kifah itu satu anak timbangan. Fi kifatin. Wa la ilaha illallah fi kifatin. Dan kalimat la ilaha illallah itu ditaruh di satu anak timbangan yang lain. Malat bihim la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini akan lebih berat, ya, daripada mereka seluruh penduduk langit dan bumi. Akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Nah, ini tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, bahwa dia berat dalam timbangan. Wa mimma yadullu ala thiqaliha fil mizan, dan juga diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah ini berat dalam timbangan, ma rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan selain mereka berdua, ya, an Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr ibn al-As, ya, radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah itu ada 4 orang dikenal di zaman Rasulullah SAW. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amr ibn al-As, ya, dan ada Abdullah ibn Abbas. Ini yang disebut dengan al-abadilah al-arba'ah dalam istilah ulama hadis. Al-abadilah al-arba'ah, 4 Abdullah. Ya, Abdullah bin Amr ini yang dalam hadis ini, Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. 4 orang abadilah. Antara Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr, kalau Amr ada wawunya, itu arti Abdullah bin Amr. Kalau Umar tidak ada wawunya, ya, itu bedanya. Ini ilmu hadis. Jadi Abdullah itu ada, kalau Abdullah bin Amr itu ada wawunya. Kalau Abdullah bin Umar tidak ada wawunya. Ya.
bin Umar. Kalau dalam buku-buku hadis misalnya disebutkan qala Abdullah secara mutlak, tidak disebutkan binnya siapa, itu yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi Anda baca kitab-kitab hadis wa qala Abdullah atau an Abdillah an Rasulillah SAW, berarti Abdullah di situ Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah yang lain disebutkan siapa binnya. Tapi kalau mutlak, ya itu maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Ini dalam ilmu hadis. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi. Nanti ada salah seorang dari umatku ini di hari kiamat kelak diteriaki, dipanggil, yusah, yunada, Fulan bin Fulan, itu dipanggil di hari kiamat di depan khalayak ramai, di depan ahli penduduk atau yang di padang mahsyar. Di hari kiamat dipanggil orang itu. Fayunsharu lahu 99 sijillan, maka dibeberkan 99 lembar amalnya orang itu, sijillan, ya, lembar amalannya 99 sijillan. Kullu sijillin madal basar. Satu lembaran itu sepanjang mata memandang, saking panjangnya, ya. Satu lembaran itu sepanjang mata memandang. Tsumma yaqulullah azza wa jalla. Kemudian Allah berkata pada orang itu yang dipaparkan 99 catatan amalnya, 99 lembar, ya. Kullu sijillin madal basar, setiap lembaran sepanjang mata memandang. Tsumma yaqulullah azza wa jalla, kemudian Allah berkata kepada orang itu, kepada hamba ini dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal tunkiru min hadza syai'an. Ini perbuatan-perbuatan jeleknya. Ditanya oleh Allah pada orang ini, apa kamu mengingkari amalmu ini semuanya, dosa-dosa yang kau lakukan? Fayaqul la ya Rabbi. Maka orang itu mengatakan tidak, aku tidak mengingkari itu semuanya. Dia mengakui perbuatannya. Fayaqul adzalamatka katabatil hafizun. Allah bertanya pada orang ini, apakah para pencatatku dari para malaikat mendolimimu ketika mereka mencatat semua amalmu ini? Adzalamatka, ya. Katabati ini katabah, malaikat-malaikat pencatat amal. Katabah jamaknya sama dengan kafaroh. Ulaika humul kafaratul fajaroh. Ini wazan gitu. Kafaroh, fajaroh, ya. Kemudian katabah ini jamak dari katib, jamak dari kafir, itu kafaroh. Fajaroh jamak dari fajir, ya. Adzalamaka katabati al-hafizun. Apakah para pencatatku yang mereka menjaga, mencatat semua amalmu itu mereka mendolimimu? Fayaqulu la. Kata orang itu tidak, ya. Kata orang itu tidak. Tsumma yaqul, kemudian Allah bertanya pada orang itu, alaka udhrun, apakah engkau mempunyai uzur, punya alasan dari semua perbuatanmu ini, ya. Alaka hasanatun, apakah engkau memiliki satu kebaikan? Maka fayuhabur rajulu, orang itu ketakutan, ya, dari pertanyaan ini. Fayaqul la, lalu dia mengatakan tidak, aku tidak punya uzur dan aku tidak punya kebaikan satupun, ya. Fayaqul bala, maka kemudian Allah mengatakan kepada orang itu tidak, bahkan kamu memiliki kebaikan. Itu artinya bala, ya. Kamu memiliki kebaikan. Innalaka indana hasanat, sesungguhnya engkau di sisi kami ada perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan. Wa innahu la zulma 'alaikal yaum, dan bahwasanya tidak ada kezaliman atasmu pada hari ini. Ini Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Kalau ada kebaikan ya dikasih kebaikannya, walaupun sedikit, ya. Wa innahu la zulma 'alaikal yaum, dan sungguhnya tidak ada kezaliman atasmu pada hari ini. Fatukhraju lahu bitaqatun, maka dikeluarkan satu semacam kartu bitaqah. Fiha, dalam bitaqah itu ada ucapan orang ini, pengakuannya dengan benar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Itu tercatat dalam satu bitaqah. Qal, dan orang itu bertanya, fayaqul ya Rabbi, kata orang itu, wahai Rabbku, ma hadhil bitaqatu ma hadhis sijillat. Wahai Tuhanku, ya apa bandingkan satu bitaqah hanya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah dibandingkan dengan amalku yang demikian banyak 99 sijillah. Jadi amal perbuatan dosa yang aku lakukan. Fayaqul, maka Allah Ta'ala berkata pada hamba itu, innaka la tuzlamu
sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Innaka la tuzlam. Engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Fatudu sijillat fi kiffatin. Maka bitaqat sijillat, lembaran amalannya 99 itu ditaruh di satu anak timbangan, ya, mizan di hari kiamat, ya. Wal bitaqatu fi kiffatin, dan satu bitaqah persaksian dia akan kesaksian Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, itu diletakkan satu, ya, anak timbang yang lainnya. Fatashat as-sijillat wa thaqulat al-bitaqah. Tashat as-sijillat, maka lembaran-lembaran menjadi ringan dan bitaqah itu menjadi berat. Ya, jadi dalam timbangan itu yang berat malah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang lebih berat. Nah, ini juga dalil tentang beratnya kalimat la ilaha illallah atau syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Tetapi ada sebagian orang, ya, dari orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, juga mungkin orang-orang yang melakukan bid'ah, itu kalau ada orang meninggal ditulis kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah, setelah dimandikan taruh di kafan. Ya, jadi itu bukan itu yang dimaksud. Ya, itu tidak ada ajarannya, tidak ada contohnya. Ya, maksud kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah itu dia ucapkan betul dengan hatinya. Dia ikhlas mau ditulis di kertas kemudian dimasukkan di di kain kafan untuk selamat nanti, tidak, bukan itu. Ya. Ya, jadi mereka lakukan itu diantaranya karena berdasarkan hadis ini. Padahal bukan itu maksudnya hadis ini. Ya, jadi dia orang itu betul-betul dalam hidupnya dia, ya, bersyahadat, artinya memberikan persaksian akan keesaan Allah dan memberikan kesaksian bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Keutamaan yang kelima, jadi kalimat la ilaha illallah annaha khairud du'a qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nabiyuna yauma Arafah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat atau doa yang terbaik yang dipanjatkan, dibacakan oleh para anbiya atau oleh Nabi SAW dan para nabi sebelum beliau. Karena ibadah haji itu sudah diperintahkan semenjak zaman Nabi Ibrahim. Jadi ada para nabi yang pergi haji, ya, sebelum zamannya Nabi SAW. Ketika mereka wukuf di Arafah, mereka membaca kalimat ini, yaitu an Abdullah ibni Amr ibn al-As, juga dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafata. Doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelum aku, yakni di Arafah, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya seorang pergi haji itu kalau misalnya dia di Arafah waktu wukuf, misalnya dia mungkin doa dengan doa-doa yang dia inginkan, ya, dari kebaikan dunia dan akhirat. Ya, ketika selesai dia dianjurkan memperbanyak kalimat ini, membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang berikutnya, bahwa kalimat la ilaha illallah annaha najatun minan nar. Kalimat la ilaha illallah adalah keselamatan dari api neraka. Yang menyebabkan orang selamat dari api neraka itu dengan pengakuannya akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Akhrajal Imam Ahmad fil Musnadi bi sanadihi. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad beliau, ya, yang sampai kepada Mu'adz, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada sebuah perjalanan beliau, salah satu perjalanan beliau, idz sami'a munadiyan, tahu-tahunya beliau mendengar ada orang yang mengumandangkan azan. Munadiyan itu azan, an-nida. Ya, an-nida artinya al-azan. Beliau mendengar seorang yang mengumandangkan azan. Yaqul, orang itu mengucapkan dalam azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, mendengar ucapan orang itu, muadzin tadi, faqal, maka Rasulullah SAW berkata, alal fitrati, orang ini dia berada di atas fitrahnya. Dia mengakui keagungan Allah atas segala-galanya. Alal fitrah. Faqal, kemudian si muadzin tadi itu melanjutkan azannya. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Faqal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, syahida bi syahadatil haq. Orang ini telah memberikan persaksian dengan persaksian yang hak, yaitu akan keesaan Allah.
Ya. Jadi tidak ada persaksian yang lebih hak daripada bersaksi atas keesaan Allah. Syahida bi syahadatil haq. Bahwa dia telah memberikan persaksian dengan persaksian yang hak. Kalau kemudian orang itu melanjutkan azannya mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah Rasul sallallahu. Qal mendengar ucapan orang itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja minan nar. Orang ini selamat, dia keluar dari api neraka. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, unduru, coba kalian cari orang itu, cermati orang itu, siapa dia? Fasatajidunahu, niscaya kalian akan menjumpai bahwa orang itu adalah imma ra'iyan mu'ziban, ya, dia itu bisa jadi salah seorang penggembala yang mencari rumput di tempat yang jauh. Itu artinya ra'iyan mu'ziban, ya, seorang penggembala cari rumput di tempat yang jauh. Wa imma mukalliban, atau dia ini seorang pemburu, mukalliban, seorang yang berburu binatang. Fanadharuhu, maka para sahabat ya mencari orang itu, ya, kemudian mereka jumpai orang itu, ya, dapat orang itu, ternyata dia adalah ra'iyan, seorang penggembala kambing atau seorang penggembala. Hadarathu sholatu, masuk waktu sholat, ya, pada orang itu. Fanada biha, maka dia memandangkan azan. Nah, di sini di antara dalil tentang dianjurkannya seorang walaupun dia sholat sendirian, ketika dia misalnya dalam satu safar atau dalam keadaan sakit di rumah dan dia tidak mendengarkan azan, maka tetap dianjurkan dia azan. Ya, contoh saya misalnya ketika pergi safar, ketika di hotel, ya, kita tidak sholat jamaah di masjid misalnya dan tidak mendengarkan azan, ya, kita azan di hotel itu walaupun satu orang, kemudian qomat, kemudian sholat. Yang ketujuh, di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah, annaha tujibul maghfirata liqailiha bisidqi wal ikhlas. Bahwa kalimat la ilaha illallah ini mengharuskan seorang yang mengucapkannya dengan jujur dan ikhlas, dia, ya, kalimat ini mengharuskan dia mendapatkan ampunan, maghfirah. Jadi dia mendapat ampunan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Dalilnya adalah hadis Syaddad bin Aus. Syaddad bin Aus radhiyallahu an, beliau berkata, "Inna la inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pernah suatu ketika kami berada bersama Rasulullah SAW atau di sisi Rasulullah SAW. Intinya mereka sedang bersama Rasulullah SAW. Idh qal, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, ya, ini namanya dalam ilmu nahwu idh al-fujaiyah, ya, idh al-fujaiyah, ya, idh yang menunjukkan tiba-tiba, tahu-taunya, gitu ya, tiba-tiba. Idqal, ketika beliau bersama kami, tahu-taunya beliau mengatakan, hal fikum gharib, apakah di antara kalian ini ada orang asing, ini orang lain selain kalian yang beriman pada aku, ya, orang asing di sini yakni ahlul kitab. Apakah ada di antara kalian ahlul kitab, orang yang bukan muslim, ya, orang Yahudi atau Nasrani? Qulna la ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan tidak ada yang bersama kami ya Rasulullah. Artinya tidak ada orang asing, tidak ada orang ahlul kitab bersama kami. Fa'amara bi ghalqil bab, maka Nabi alaihissalam memerintahkan, menyuruh untuk menutup pintu, mengunci pintu. Al-babu mughlaqun, ya, pintu terkunci artinya. Aghlaqa yughliqu. Fa'amara bi ghalqil bab, maka Rasulullah kemudian menyuruh untuk mengunci pintu. Faqal, lalu beliau berkata kepada sahabat-sahabat yang ada bersama beliau, irfa'u aydiyakum, angkat tangan-tangan kalian, ya, angkat tangan-tangan kalian. Faqulu la ilaha illallah, kemudian ucapkanlah la ilaha illallah. Dia ucapkan la ilaha illallah. Farafa'na aydiyana sa'atan, maka kata para sahabat, kami mengangkat kedua tangan kami sesaat, sebentar, angkat, ya. Thumma wada'a Rasulullah SAW yadahu, kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya, ya, jadi beliau juga tadinya angkat, kemudian beliau turunkan. Wadoa artinya dia turunkan tangannya. Thumma wadoa Rasulullah yadahu, kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya setelah mengangkat. Thumma qal, lalu beliau bersabda, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allahumma innaka ba'athani bihadhil kalimah, ya Allah, sungguh yang kau mengutus aku dengan kalimat ini, itu kalimat la ilaha illallah. Wa amartani biha, itu bukan wa amaratni, wa amartani biha, itu termasuk yang terlewatkan. Wa amartani biha, dan engkau memerintahkan aku
ya, untuk mentauhidkan engkau, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa wa'adtani 'alaiha al-jannata, dan engkau janjikan pada aku dengan kalimat ini la ilaha illallah, engkau janjikan aku surga. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan menyia-nyiakan janji. Tsumma qala, setelah beliau mengucapkan kalimat ini, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, abshiru fa innallaha qad ghafara lakum, berita gembira untuk kalian semuanya, sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah sebagai pengampun dosa. Artinya salah satu amal yang dengannya seorang diampuni dosanya adalah dengan dia ya mengucapkan atau memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nafsin tamut tasyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarji'u dzalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu laha. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min nafsin tamut, tidaklah satu jiwa itu meninggal, wafat, mati, ya. Ketika dia mati, tasyhadu, ya, dia an-nafs, hadin nafs, jiwa itu bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya aku itu Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Jiwa ini ketika mengucapkan dua kalimat syahadat ini, yarji'u dzalika ila qalbin muqinin, itu betul bersumber dari hati yang yakin. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu dia ucapkan dengan hati yang muqin, hati yang yakin, maka illa ghafarallahu laha, melainkan jiwa tadi itu diampuni oleh Allah. Laha kembali ke nafs. Ini juga keutamaan kalimat la ilaha illallah. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah aku dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, ala u'allimuka kalimatin, maukah engkau aku ajarkan kalimat-kalimat, idza qultahunna, apabila engkau mengucapkan kalimat-kalimat ini, ghufira laka, engkau akan diampuni oleh Allah Ta'ala, ma annahu maghfurun laka, padahal engkau bisa jadi diampuni, ya, juga dengan yang lainnya, maksudnya demikian, ya. Maukah engkau ajarkan kalimat-kalimat apabila engkau ucapkannya, engkau diampuni. Kemudian kata Nabi SAW, ucapan yang beliau ajarkan ini, la ilaha illallahul aliyul azim, tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang maha tinggi lagi maha agung. La ilaha illallahul halimul karim, tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang maha penyantun. Al-Halim penyantun, ya. Al-Karim, dan maha pemurah, ya. Allah itu maha pemurah, yani Allah itu sangat dermawan, ya, sangat selalu memberi. La ilaha illallah al-Halim. Al-Halim itu penyantun. Penyantun itu apa, ya? Penyantun itu orang yang dia, misalnya ada orang berbuat jelek pada dia, ya, dia mampu untuk membalas orang itu, tapi dia tidak mau. Itu namanya penyantun. Jadi Allah Ta'ala itu maha penyantun. Seandainya Allah ingin mengadab semua hamba-hambanya karena dosa mereka, sekejap habis semuanya. Tapi Allah tidak demikian. Allah berikan kesempatan untuk orang itu bertobat, ya. Kalau orang kafir untuk dia mendengarkan Islam, ya, itu namanya penyantun. Dia, ya, tidak dendam, ya. Artinya dengan kekuasaannya dan kebesarannya, keagungannya, ya, banyak hamba-hamba yang berbuat kekufuran, kesyirikan, dosa, tapi Allah ini memberikan kesempatan pada mereka, tidak langsung diazab. Itu artinya banyak penyantun. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Maha suci Allah, Rabb, ya, langit yang tujuh dan bumi yang langit yang tujuh, dan Rabb atau pemilik al-arsy al-azim, ya, yaitu arsy yang agung. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah Rabbul alamin. Ya, jadi ini kalimat diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ya, untuk selalu membacanya. Yang kedelapan, sedikit lagi. Di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah, annaha ahsanul hasanat. Bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kebaikan yang terbaik. Ahsanul hasanat. Jadi amal-amal kebaikan terbaik adalah kalimat la ilaha illallah, ya. Wa tamhud dzunub wal khotoya. Dan kalimat la ilaha illallah itu menghapus dosa dan kesalahan. Menghapus dosa dan kesalahan. Maha yamhu, yang menghapus. Dalilnya adalah
Fa'an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah berilah wasiat pada aku, berilah pesan pada aku. Nah, qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza amilta sayyi'atan, apabila kamu berbuat satu keburukan, fa'atbi'ha hasanatan, maka ikuti dengan berbuat baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Ini wasiat Rasulullah. Kalau kau berbuat jelek, maka berbuat baik setelah itu, maka perbuatan baik ini akan menghapus perbuatan buruk. Qal, kemudian kata Abu Dzar, qultu, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, apakah kalimat la ilaha illallah termasuk bagian dari hasanat, dari kebaikan-kebaikan? Qal, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, hiya afdolul hasanat. Kalimat la ilaha illallah adalah hasanat yang terbaik. Hasanat yang paling afdol adalah kalimat la ilaha illallah. Baik, sementara sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Ini minhaj. Tarik amalan. Baik. Yakfi. Coba ada pertanyaan kan? Nah, tentang apa? Oh, sijilat. Ya. Itu apakah hanya ucapan la ilaha illallah atau enggak ada misalkan lain? Nah, wallahu a'lam, ini sebetulnya juga ada di antara kisah para sahabat dahulu ya waktu perang Uhud. Tapi kita tidak tahu ini umum. Cuma ada seorang sahabat ya, dia itu awalnya dia masih musyrik. Ketika malam perang Uhud, dia datang kepada Nabi SAW sebelum perang Uhud. Ya, dia mengatakan, aku ingin masuk Islam. Akhirnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Keesokan harinya dia ikut perang. Dan kabilahnya tidak tahu bahwa dia telah masuk Islam. Waktu mereka periksa jenazah-jenazah itu, ternyata ada orang ini. Ya. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang ini dia mati, syahid. Artinya di antara orang-orang yang terbunuh. Padahal kita tahu bahwa dia belum masuk Islam. Maka Nabi SAW kemudian memberitahukan bahwa dia semalam itu dia mengucapkan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Makanya kemudian keluar hadis Nabi SAW. Amila qalilan ujira kathiran. Ya. Dia ini amal sedikit baru kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi ada kasus manusia di antara hamba-hamba Allah mungkin mereka masuk Islam atau mereka punya apa, kemudian mereka ucapkan kalimat ini dengan ikhlas dari hati mereka. Ya, walaupun dia punya dosa yang banyak, ya, tapi Allah mengampuninya. Ya. Wallahu a'lam. Ini tidak bisa didalami. Ya, intinya bahwa ini menunjukkan fadilah kalimat la ilaha illallah. Kepada siapa nanti orang itu, wallahu a'lam. Karena ini dipanggil orang ini di hari kiamat, salah satu dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang lain cukup? Baik, cukup ya. Insyaallah nanti. Jadi saya harus diingatkan. Kalau diingatkan lupa, ya, karena saya sedang punya kerjaan. Kalau ingatkan kalau bisa lebih cepat lagi, ya jangan waktunya, ya misalnya 7:30 diingatkan Ustaz nanti kajian. Taib, aku qouli hadza, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.